Menyelesaikan pertidaksamaan eksponen sebetulnya hampir sama gitu ya, hampir sama dengan menyelesaikan persamaan eksponen. Kalau persamaan eksponen bentuknya misalnya jika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, maka penyelesaiannya fx sama dengan gx. Jadi artinya kalau bilang pokoknya sama, maka pangkatnya sama. Nah, untuk pertidaksamaan eksponen, nah ini bedanya, kita harus melihat bilang pokoknya. Ya, kalau bilang pokoknya itu besar dari 0 kecil dari 1, tanda pertidaksamaan ya kecil sama, gitu ya. A pangkat fx kecil sama A pangkat gx. Nah, ini bilang pokoknya sama. Maka penyelesaiannya itu fx besar sama gx. Ya. Kalau persamaan eksponen, kita tidak melihat bilang pokoknya. Kalau bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya sama. Nah, selesai gitu ya. Nah, kalau ini enggak, kita harus lihat bilang pokoknya. Kalau bilang pokoknya besar dari 0, kecil dari 1, misalnya bilang pokoknya itu setengah, sepertiga, kemudian 1/5 dan seterusnya, maka kalau tanda pertidaksamaannya itu kecil sama, maka penyelesaiannya fx besar sama gx. Kalau tandanya di sini besar sama, maka penyelesaiannya fx kecil sama gx. Jadi lawannya, gitu ya. Kalau di sini besar sama, di sana penyelesaiannya kecil sama. Kalau kecil sama di sini, maka penyelesaiannya besar sama. Kalau kecil saja, maka penyelesaiannya besar saja dibuat, gitu ya. Kemudian jika bilang pokoknya besar dari 1, misalnya 2, 3, ya, 5 dan seterusnya. Kemudian pertidaksamaannya ini, maka penyelesaiannya adalah tandanya tetap, gitu ya. A pangkat fx, jika A pangkat fx kecil sama A pangkat gx, bilangan pokoknya sudah sama, maka penyelesaiannya fx kecil sama gx. Nah, ini sudah ada soalnya di sini. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan logaritma ini. Maka yang pertama yang harus kita usahakan adalah menyamakan bilang pokok sehingga bisa kita baca seperti ini. Bentuknya A pangkat fx kecil sama A pangkat gx. Nah, ini belum ya, karena bilang pokoknya belum sama. Ini bilang pokoknya 1/3, ini 1/27. Nah, bilang pokok ini boleh kita pilih gitu ya. Kita maunya bilang pokoknya 1/3 atau 3. Nah, kalau kita ambil karena ini 1/3, di sini 1/27, maka yang sebaiknya diambil bilang pokoknya itu adalah 1/3. Nah, kalau kita ambil 3, maka nanti kita ini menjadi 3 pangkat min 1, ini 3 pangkat min 3. Ya boleh saja. Gitu ya. Boleh walaupun kita ambil di sini 3. Maka yang lebih simpelnya itu sebetulnya kita ambil 1/3. Nah, sekarang kita akan memakai 1/3. Berarti 1/3 pangkat 2x kurang 1. Kemudian akar pangkat 4 ini kita jadikan pangkat. Berarti pangkat 1/4. Kecil sama. Nah, ini jadi kita mau bilang pokoknya 1/3, maka 1/27 itu sama dengan 1/3 pangkat 3. Kemudian pangkat x tambah 1. Kemudian supaya dibaca A pangkat fx, gitu ya. Jadi kita membacanya A pangkat fx kecil sama A pangkat gx. Nah, agar ini dibaca fx, nah kita rubah bentuk ini. Nah, kita merubahnya, kita baca sifat yang berlaku di sini. Bahwa sifat yang berlaku adalah A pangkat x pangkat y. Kalau A pangkat x pangkat y sama dengan A pangkat x kali y. Jadi pangkatnya dikalikan. Sehingga bisa kita buat 1/3 pangkat 2x kurang 1 dikali 1/4. Atau sama dengan 2x kurang 1/4. Kecil sama, nah ini lagi A pangkat x pangkat y. Berarti A pangkat x kali y. Jadi 1/3 pangkat 3 kali x tambah 1. Nah, ini sudah kita baca menurut bentuk umum. Ya. Nah, di sini kita lihat bilang pokoknya dulu. Bilang pokoknya 1/3. Berarti besar dari 0, kecil dari 1. Maka kita akan pakai ini. Gitu ya. Jadi ini sudah dibaca
A pangkat Fx kecil sama A pangkat Gf. Penyelesaiannya adalah karena bilang pokoknya besar dari 0 kecil dari 1, maka tanda kecil ini kalau pada penyelesaian Fx besar atau sama dengan Gf. Berarti penyelesaiannya adalah 2x kurang 1 per 4 besar sama 3 kali x tambah 1. Jadi tanda ini. Kemudian di bawahnya berubah jadi ini. Itu karena di sini sepertiga. Tapi kalau tadi kita ambil 3 pangkat, ini kan 3 pangkat min 1, 3 pangkat min 3. Berarti nanti 3 pangkat berapa gitu ya. Kemudian di sini 3 pangkat Gx misalnya. Maka karena bilang pokoknya 3, kalau tandanya kecil, berarti penyelesaiannya tetap kecil. Kalau kita ambil bilang pokoknya 3. Nah, sekarang kita selesaikan ini. Ya, sama dengan menyelesaikan persamaan. Kita tentukan X-nya, maka ya kita kalikan gitu ya. Berarti 2x kurang 1 karena bukan pertidaksamaan kuadrat. Jadi kita bisa langsung mengalih saja. Berarti di sini 2x kurang 1 besar sama gitu ya. 2x kurang 1 besar sama 4 kali 3 12. 12 dikali x 12x. Kemudian 12 dikali 1 berarti ditambah 12. Nah, kita kumpulkan ya, ada x-nya. Kita pindahkan 12x ke kiri. Berarti 2x kurang 12x besar sama 12. Kemudian ini kalau dipindahkan ditambah 1. 2x dikurang 12x berarti min 10x besar sama 13. Kemudian sama-sama kita bagi dengan min 10. Atau sama-sama kita kali dengan min 1/10. Ya, sama-sama dikali min 1/10. Berarti min 1/10x dikali min 1/10. Maka hasilnya adalah x, gitu kan? Kemudian karena dikali negatif, maka tanda ini menjadi kecil sama. Kemudian 13 dikali min 1/10. Berarti min 13/10. Jadi hati-hati di sini karena kita mengalih dengan bilangan negatif sama dengan ini. Misalnya 2 itu kecil dari 10. Gitu kan? 2 kecil dari 10. Sekarang kita kali min 1. Ya, kalau dikali min 1, apakah min 2 itu kecil dari min 10? Ya, tidak ya. Jadi kalau kita kali negatif, maka min 2 itu lebih besar dari min 10. Jadi kalau kita mengalih dengan bilangan negatif, tanda besar atau sama menjadi kecil sama lawannya. Itu maksudnya. Kalau tandanya besar di sini dikali dengan bilangan negatif, maka nanti hasilnya kalau di sini besar tadi berarti di bawahnya kecil. Nah, seperti itu menyelesaikan pertidaksamaan eksponen. Jadi penyelesaian untuk soal ini adalah bahwa himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini adalah x-nya kecil atau sama dengan min 13/10. Artinya kalau diganti x-nya dengan min 13/10, maka yang di sebelah kiri ini akan kecil dari yang di sebelah kanannya sudah sama. Nah, kita ambil bilang pokoknya 2. Berarti di sini 16 itu 2 pangkat min 4. Kemudian pangkat x kuadrat kurang 2x tambah 1. Kecil sama 1/8 itu 2 pangkat min 3. Kemudian pangkat 4x tambah 4/3. Nah, sudah hampir mendekati bentuk umum. Ini lagi A pangkat X pangkat Y. Berarti pangkatnya kita kalikan. A pangkat X kali Y. Berarti 2 pangkat ya dikalikan min 4x kuadrat ditambah 8x dikurang 4. Jadi min 4 kali x kuadrat min 4x kuadrat. Min 4 kali min 2x ditambah 8x.
min 4 dikali 1 min 4. Kecil sama, nah ini lagi 2 pangkat, ya, 2 pangkat A pangkat X pangkat Y. Berarti A pangkat X kali Y. Nah kita kalikan, berarti 2 pangkat min 3 kali 4X. Berarti min 12X. Min 3 dikali 4/3. Berarti min 4. Nah ini bilang pokoknya sudah sama. Kemudian bilang pokoknya besar dari 1. Jadi A pangkat Fx kecil sama A pangkat Gx. Maka penyelesaiannya Fx kecil sama Gx. Nah ini berarti min 4x kuadrat tambah 8x kurang 4 kecil sama, ya, min 12x dikurang 4. Nah kita pindahkan semuanya ke kiri. Ya boleh ke kiri atau ke kanan boleh juga. Kalau ke kanan nanti positif dia, gitu ya. Tapi ditulis di kiri boleh. Atau ini saja dulu. Berarti min kita susun 8x dipindahkan min 12x. Berarti tambah 12x. 8x tambah 12x. Berarti tambah 20x. Kemudian min 4 pindahkan, berarti tambah 4. Min 4 tambah 4. Berarti habis. Kecil sama 0. Kemudian kita kali dengan, gitu ya. Atau sama-sama dibagi min 4. Berarti x kuadrat dikurang 5x. Nah, karena kita mengali atau ini sama dengan mengali dengan 1/4 gitu ya. Kali dengan negatif, maka tanda kecil jadi besar. Kecil sama menjadi besar sama 0. Jadi kalau dikali dengan min 1/4, min 4 kali 1/4 min 1/4 berarti x kuadrat. 20x dikali min 1/4 berarti min 5x. Kemudian karena dikali negatif, ya, bilangan negatif tanda kecil jadi besar. Nah berarti ini sekarang bentuknya pertidaksamaan kuadrat. Nah kita tentukan pembuat nolnya, kita faktorkan, berarti faktornya adalah karena pertidaksamaan kuadratnya tidak lengkap, C-nya tidak ada, maka kita bisa keluarkan saja yang sama, yang dipisah oleh kurang, yang samanya adalah x pangkat 1 dikali, agar x kuadrat tentu dikali x. Kemudian agar min 5x, maka di sini min 5, besar sama 0. Maka menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat, kita harus membuat garis bilangan, gitu ya. Karena nanti hasilnya dalam bentuk interval. Kalau sama dengan ya x-nya, kalau dia persamaan eksponen tentu langsung x sama dengan 0 atau x sama dengan 5. Tapi karena pertidaksamaan, kita akan menentukan daerah yang bernilai positif. Maka kita tentukan dulu pembuat nolnya. Pembuat nol dari pertidaksamaan berarti x sama dengan 0 atau x sama dengan 5. Nah, mana yang besar dari 0? Nah, besar dari 0 artinya bertanda positif. Maka kita buat garis bilangan sumbu x. Ya, sumbu x yang kecil di sebelah kiri, artinya semakin ke kiri semakin kecil, ke kanan semakin besar. Maka di antara yang dua ini yang paling kecil itu yang kita buat dulu. Nah kita buat bulatnya, batas intervalnya. Nah bulatnya ada 2 gitu ya, dikosongkan atau dihitamkan. Nah dihitamkan atau penuh bulatannya atau dikosongkan itu tergantung bentuk ini nih, besar atau sama. Ya, kalau besar atau sama berarti dihitamkan. Artinya adalah termasuk batas interval nanti. Jadi kita buat di sini 0 kemudian 5. Gitu ya. Nah, kalau tandanya besar saja maka bulatnya dikosongkan. Artinya tidak termasuk nanti penyelesaiannya batas interval. Nah, sekarang kita uji. Ya, daerah ini ada 3, daerah pertama, daerah kedua, dan daerah ketiga. Nah, untuk menentukan mana penyelesaiannya, ya daerah mana yang merupakan penyelesaian, maka kita uji. Kita ambil sembarang bilangan selain batas interval.
Maka yang paling mudah kita ambil adalah 1. 1 berada di daerah kedua. Maka kita ganti X-nya dengan 1, nilainya adalah 1 kuadrat dikurang 5 kali 1. Berarti 1 dikurang 5, hasilnya adalah min 4. Berarti kalau kita ganti X-nya dengan semua yang berada di daerah kedua, nilainya akan negatif. Ya, boleh kita uji untuk yang lain juga. Misalnya kita ambil 2, berada juga di sini. 2 kuadrat, 4 dikurang 5 kali 2. Berarti dikurang 10. 4 dikurang 10, min 6. Ya, jadi kalau kita ambil yang lain berapapun yang berada di sini, gitu ya, hasilnya akan negatif. Kemudian selang-seling positif, positif. Nah, maksudnya adalah, ya kalau kita uji berapapun bilangan yang berada di sebelah sini, berarti yang berada di sini bilangan bulat kalau kita ambil 6, 7, 8, dan seterusnya. Ini kalau kita ambil bilangan bulatnya min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Kalau kita uji, kita ambil, maka nilainya akan positif. Nah, boleh kita coba misalnya di sini. Kita ambil min 1. Maka min 1 dikuadratkan, hasilnya adalah 1. Kemudian dikurang 5 kali min 1. Min 5 kali min 1, positif 5. Positif 5 ditambah 1, berarti 6. Positif 6. Kemudian itu juga misalnya diambil 6. Hasilnya akan positif. Nah, boleh kita cek. 6 kuadrat, 36 dikurang 5 kali 6. 5 kali 6 adalah 30. 36 dikurang 30, positif. Ya. Jadi inilah daerah, ya. Daerah pertama kalau diganti X-nya dia akan bernilai positif. Yang diminta sekarang mana daerahnya ketika diganti X-nya nilainya besar dari 0, besar atau sama dengan 0. Maksudnya adalah yang bernilai positif. Maka jawabannya adalah daerah 1 atau daerah 3. Maka penyelesaiannya adalah bahwa daerah 1 itu batasnya X-nya adalah 0, atau daerah 2 itu batasnya adalah 5. Nah, kita ambil sembarang bilangan yang berada di daerah 1. Misalnya 7, gitu ya. Misalnya min 3 ya. Di sini berada yang kecil dari 0 tentu min 1, min 2, min 3. Misalnya min 3, bandingkan min 3 dengan 0. Min 3 itu kecil dari 0, gitu ya. Karena bulatnya hitam, maka kecil sama 0. Atau kita ambil bilangannya, misalnya 6. 6 bandingkan dengan 5, besar. Besar dari 5. 7. 7 besar dari 5. 8. Jadi semua yang berada di sini, kalau diganti, dia akan bernilai positif. Jadi X-nya besar atau sama dengan 5. Jadi penyelesaian dari pertidaksamaan ini adalah X kecil sama 0 atau X besar sama 5. Bentuk pertidaksamaan eksponen berikutnya adalah yang berbentuk pertidaksamaan kuadrat. Maka kita menyelesaikannya sama saja dengan persamaan eksponen, yaitu dengan cara memisalkan. Gitu ya. Kita misalkan nanti bilangan eksponennya dengan Y. Nah, di sini sudah ada soalnya. 25 pangkat X kurang 126 kali 5 pangkat X tambah 125 kecil sama 0. Jadi tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan eksponen ini. Maka kita menyelesaikannya, ya kalau kita lihat ini tidak bisa dirubah menjadi bentuk A pangkat Fx kecil sama A pangkat Y. Karena di sini penghubungnya ada kurang kemudian tambah. Berarti ini termasuk bentuk pertidaksamaan berbentuk kuadrat. Maka kita tentukan mana nanti akan menjadi bilangan eksponennya. Bilangan eksponennya adalah 5 pangkat X dengan 25 pangkat X. Maka kita samakan. Nah, yang bisa kita rubah adalah 25 pangkat X. Maka jawabannya adalah kita rubah 25 menjadi 5 pangkat X pangkat 2. Jadi 5 pangkat X pangkat 2 artinya ini A pangkat X pangkat I. A pangkat XI. Gitu ya, 2X. Nah, 5 pangkat 2 adalah 25. Jadi bisa kita rubah bentuknya seperti ini. Kemudian dikurang 126 kali 5 pangkat X ditambah 125 kecil sama 0.
Nah, karena sudah berbentuk umum, gitu ya, kita sudah bisa menentukan mana A pangkat efeknya, bahwa A pangkat efeknya adalah 5 pangkat X. Maka kita misalkan Y sama dengan 5 pangkat X. Maka pertidaksamaan ini menjadi Y kuadrat kurang 126Y ditambah 125 kecil atau sama dengan 0. Nah, berarti kita akan menentukan pertidaksamaan kuadrat. Kita harus menentukan dulu pembuat 0 dari pertidaksamaan. Pembuat 0-nya adalah, nah berarti kita faktorkan dulu, bahwa faktornya itu adalah Y, kemudian faktor dari 125 yang jumlah atau selisihnya 126. Jadi perkalian dari bilangan yang hasilnya 125. Nah, kalau dijumlahkan kedua bilangan itu, atau dikurangi kedua bilangan itu, hasilnya adalah 126. Maka faktor dari 125 itu adalah 125 dikali 1. Nah, dijumlahkan 125 dengan 1, hasilnya adalah min 126. Maka tanda ini min 125, ini min 1. Jadi kalau kita kalikan, min 125 dikali min 1, positif 125. Min 125 ditambah min 1, min 126. Nah, inilah faktor dari pertidaksamaan kuadrat ini. Maka pembuat nolnya adalah Y kurang 125 sama dengan 0, atau Y kurang 1 sama dengan 0. Maka Y sama dengan 125, atau Y sama dengan 1. Nah, yang diminta itu bukan Y sama dengan berapa gitu ya. Yang diminta itu Y yang yang ditentukan itulah daerah yang kecil atau sama dengan 0. Kalau yang sama dengan 0, ya ini lihat, kalau Y-nya 125, maka pertidaksamaan ini, nilai ini akan sama dengan 0. Kalau diganti Y dengan 1, maka kalau ya diganti Y-nya dengan 1, maka hasilnya akan 0. Yang diminta itu bukan 0, tapi yang kecil atau sama dengan 0. Artinya yang sama dengan 0, ya juga, kemudian satu lagi yang bernilai negatif. Maka yang harus kita lakukan adalah membuat garis bilangan yang batas intervalnya adalah 125 sama 1. Maka kita buat batas intervalnya. Yang kecilnya kita tulis di kiri, yang besarnya di kanan. Berarti kemudian bulatnya bulat hitam, karena tandanya di sini kecil atau sama. Artinya termasuk nanti batas interval. Nah, misalnya kita ambil, ya kita tulis dulu 1, kemudian 125. Nah, kita ambil sembarang bilangan selain batas interval. Misalnya kita ambil 0. 0 itu berada di daerah, kalau ini daerah 1, ini daerah 2, ini daerah 3, maka 0 berada di daerah 1. Nah, daerah 1 kita uji, kalau diganti dengan 0, hasilnya adalah 0, 0 ditambah 125. Berarti hasilnya adalah positif. Berarti selang-seling positif, negatif, positif. Jadi, berapapun kita ambil bilangan yang berada di sini, kalau diganti Y-nya dengan bilangan itu, maka hasilnya akan negatif, gitu ya. Boleh kita uji misalnya berapa di sini? 2. Ya. 2 berada di daerah kedua. 2 kuadrat berarti 4. Dikurang 126 dikali 2. 126 kalau saya kali 1 saja ini masih min 126. Ini dikali lagi 2, gitu ya. Nah, dikali 2 tentu hasilnya akan negatif. Jadi daerah kedua bernilai negatif. Nah, sekarang penyelesaiannya adalah daerah yang kecil atau sama dengan 0. Kecil dari 0 berarti yang bernilai negatif. Maka yang bernilai negatif adalah daerah yang kedua. Nah, batas dari daerah kedua itu adalah 1 sama 125. Kemudian apa tanda pertidaksamaannya? Nah, kita ambillah bilangan supaya memudahkan. Kita ambil contohnya sebuah bilangan yang berada di daerah kedua. Misalnya kita ambil 2. Bandingkan 1 dengan 2, 1 itu kecil dari 2. Nah, karena bulatnya hitam berarti kecil sama. Jadi berapapun bilangan yang berada di tengah, gitu ya.
Selanjutnya tadi kita ambil 2 bandingkan dengan 125 kecil. Karena ditambahkan berarti kecil sama. Maksudnya ini Y gitu ya. Karena tadi Y yang kita ambil. Jadi Y itu besar atau sama dengan 1 atau kecil atau sama dengan 125. Nah, yang diminta itu bukan Y tapi X gitu ya, karena soal kita tadi membuat perubahan X. Maka kita kembalikan ini. Ya, 5 pangkat X. Y itu adalah 5 pangkat X. Jadi 1 kecil sama ya 5 pangkat X, maksudnya 5 pangkat X besar sama 1, kecil sama 125. Nah, kita samakan bilangan pokoknya. Ini bilangan pokoknya 5, 125 kita jadikan juga 5. Ini juga 5, berarti 1 itu 5 pangkat 0. Kecil sama 5 pangkat X, kecil sama 5 pangkat 125 adalah 5 pangkat 3. Maka penyelesaiannya adalah, nah karena bilangan pokoknya sama, gitu ya. Kemudian bilangan pokok itu besar dari 1, maka tandanya tetap. Tapi kalau nanti ini bilangan pokoknya 1/5, maka tandanya berlawanan. Tapi ini karena 5, maka penyelesaiannya adalah besar atau sama dengan 0, kecil atau sama dengan 3. Gitu ya. Jadi penyelesaian dari pertidaksamaan eksponen bentuk kuadrat ini adalah X besar sama 0, kecil sama